Untuk itu visi menuju Kerom Maju adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita wujudkan, karena masyarakat Kerom merupakan masyarakat global. Kemajuan adalah sebuah proses yang harus kita capai. Masyarakat Kerom adalah bagian dari masyarakat dunia. Kita tidak boleh lagi dikatakan masyarakat yang terbelakang, yang tertinggal. Untuk mewujudkan visi Kerom Maju, dan kemajuan itu mulai terjadi malam hari ini sejak kita mengambil nomor urut 2. Transformasi Kerom terjadi malam hari ini. Jangan sampai pilkada 5 tahunan ini menjadi ajang untuk orang membuat hal-hal yang buruk, saling menghina, saling menghujat, ujaran kebencian, membangun narasi di media sosial yang menjatuhkan pihak-pihak tertentu, menjatuhkan kelompok tertentu, membangun isu-isu yang sebenarnya tidak ada kebenarannya, hanya dengan tujuan untuk menjatuhkan calon-calon tertentu, untuk mengangkat calon-calonnya. Ini tidak benar dan tidak direstui oleh Tuhan. Untuk itu mari kita gunakan kampanye, baik itu di media sosial, dengan cara yang bermartabat dan mulia. Jangan menggunakan cara-cara yang kurang mulia dan tidak bertanggung jawab. Itu hanya akan membuat gesekan di tengah masyarakat, membuat kekacauan dan chaos. Dan itu jauh dari tujuan kita membangun kabupaten ini. Saya di kesempatan ini mengingatkan semua kita yang hadir untuk menertibkan pendukung-pendukung kita yang menggunakan banyak sekali akun-akun palsu yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencederai kemanusiaan, mencederai kebenaran dan keadilan. Kepada para pendukung dari masing-masing tiap bakal calon untuk nantinya bisa keep silent, karena setelah ini kita akan dengarkan untuk sambutan dari masing-masing calon wakil calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom tahun 2024. Untuk itu sambutan yang pertama kami persilahkan nomor urut 1 untuk calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kerom tahun 2024, Bapak Petrus Solosa SEMSI dan Bapak Mustaqim ARSE SHMSI MHMM untuk bisa memberikan sambutan. Kepada calon urut nomor 1 kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan dan saya hormati Ketua KPU Kabupaten Kerom bersama komisioner, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Kapolres Kerom, yang saya hormati Dandim 1701 Jayapura, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kerom, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, yang saya hormati teman rekan saya Bapak Peter Musbager dan Pak Haji Daud, yang saya hormati Bapak Kenius Kegoya dan Bapak Nur Salim, dan semua masyarakat Kerom yang berbahagia malam ini. Pertama-tama saya dan Bapak Mustaqim sebagai Wakil Bupati memberi apresiasi dan terima kasih kepada KPU Kabupaten Kerom yang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk menyelesaikan tahapan ini, mulai pada waktu pendaftaran, verifikasi data, penetapan, sampai hari ini pencabutan nomor. Ini hal yang luar biasa dilakukan oleh KPU Kerom bersama jajarannya
dan Panwas Kabupaten Kerom melakukan pengawasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan Bapak Mustaqim menyampaikan bahwa hari ini kita mencabut nomor. Kita tahu bersama masing-masing 3 paslon ini nomor urutnya seluruh rakyat Kerom pasti tahu. Nomor 1 Bapak Petrus Losa Mustaqim. Nomor ini menjadi dasar untuk bahan kampanye, bahan komunikasi kita, baliho dan lain-lain. Kita akan sampaikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Kerom. Mereka tahu siapa calon Bupati Kerom yang akan berkompetisi dalam proses demokrasi ini. Untuk itu, saya mengajak kepada koalisi yang mengusung Petrus Losa, partai koalisi bersama tim relawan. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan baik, dengan damai, dengan tertib, dan kita mendidik masyarakat Kabupaten Kerom dengan cerdas, dengan berkampanye untuk mengarahkan mereka untuk santun, untuk tidak boleh black camping antara satu dan lain. Kita harus mendidik masyarakat Kabupaten Kerom agar cerdas dalam berdemokrasi yang baik. Untuk itu, saya bersama Bapak Mustaqim akan mengusung koalisi perbaikan Kerom. Itu kami mengajak kepada semua masyarakat Kerom agar menggunakan hak pilihnya dengan baik pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih kami di antara 3 calon ini siapa yang terbaik menurut rakyat Kerom. Kita tidak black camping antara satu dan lain, tapi kita mendidik masyarakat yang kampanye, memberi pengajaran, memberi pendidikan kepada rakyat Kerom agar rakyat Kerom ini bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan memilih pemimpin Kerom ke depan 5 tahun. Kita menjaga kebersamaan. Pesta demokrasi hanya 5 tahun, tapi hubungan kekeluargaan, kebersamaan kita ke depan tetap terjaga. Jangan hanya pesta demokrasi 5 tahun. Hubungan kekeluargaan ini dirusak karena masalah pemilu kada. Untuk itu saya mengajak semua rakyat Kerom bersama Pak Mustaqim dan semua jajarannya, kita menjaga keamanan ketertiban masyarakat Kabupaten Kerom. Kita membantu TNI Polri untuk menjaga keamanan selama pesta demokrasi ini berlangsung. Supaya Kerom di rumah kita bersama kita jaga. Supaya aman kita hidup di Kerom ini dengan baik. Kita bekerja dengan baik, kita melakukan aktivitas kita dengan baik. Supaya Kerom ini kita jaga tertib, aman, damai dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu saya mengajak warga Kerom semua, mari kita menggunakan hak pilih kita dengan baik pada tanggal 27 November 2024. Untuk itu saya sekali lagi bersama Bapak Mustaqim menyampaikan terima kasih dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu kami dalam proses ini sampai hari ini kita cabut nomor. Demikian sambutan kami atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Selanjutnya kita akan dengarkan seksama untuk sambutan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Bapak Peter Gus Bager, S.Hud MUP, dengan pasangan Bapak Dr. Nandus Daud MSI. Kepada pasangan calon nomor urut 2, calon bupati dan wakil bupati kami persilakan. Selamat malam semua. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kerom, yang kami hormati Wakil Bupati Kerom,
yang kami hormati Kapolres Kerom, yang kami hormati Dandim yang diwakili oleh perwira penghubung, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kerom, yang kami hormati Sekretaris KPU Kabupaten Kerom, yang kami hormati kedua pasangan calon Bapak Petrus Salosa dan Bapak Mustaqim, Bapak Dr. Kinis Kogoya dan Bapak Nur Salim, yang kami hormati seluruh partai pengusung dari ketiga paslon yang hadir, Bapak Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang kami hormati, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua KPU dan seluruh jajaran, Ketua Bawaslu dan seluruh jajaran. Juga kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kerom, Bapak Wakil Bupati dan semua pihak Forkopimda yang telah membantu seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kerom yang terkasih, Kabupaten Kerom ini luas. Kabupaten Kerom ini kabupaten yang subur dan yang kaya. Kabupaten Kerom juga sangat strategis karena berada di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri Tamne Isan Kefase menjadi negeri idaman kita sekalian. Rumah besar dari 63.000 jiwa penduduk Kerom. Hampir semua suku bangsa ada di Kabupaten Kerom. Kerom ini terbentang dari utara Alang-Alang Raya sampai dengan Towe Hitam, perbatasan Kabupaten Pegunungan Bintang. Negeri ini adalah negeri kita semua. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa proses pembangunan adalah sebuah proses perubahan, yaitu sebuah proses transformasi yang terjadi secara bertahap. Proses pembangunan itu ibarat kita berjalan menuju suatu tujuan yang tidak ada kata akhir, atau sebuah proses terus-menerus, proses berkelanjutan. Untuk itu, komitmen Dr. Gus Bager Daud mengusung visi besar, yaitu visi Kerom Maju yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Kita selaraskan visi Kerom Maju dengan visi pemerintah pusat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Keselarasan ini juga akan kita usung searah dengan keselarasan visi Provinsi Papua. Mengapa demikian? Karena keselarasan ini yang akan membantu pemerintah kabupaten untuk menyelaraskan program kegiatan, termasuk juga proses penganggaran dan perencanaan pembangunan. Untuk itu visi menuju Kerom Maju adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang harus kita wujudkan, karena masyarakat Kerom merupakan masyarakat global. Kemajuan adalah sebuah proses yang harus kita capai. Masyarakat Kerom adalah bagian dari masyarakat dunia. Kita tidak boleh lagi dikatakan masyarakat yang terbelakang, yang tertinggal. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kerom untuk bersama-sama, berjalan bersama, bekerja bersama, membangun sebuah komitmen dengan seluruh partai politik, 11 partai politik yang mengusung kami. Mengapa ada 11 partai? Kita menginginkan semua partai politik memiliki sebuah konsensus, cara pandang yang sama, karena tidak mungkin satu partai politik membangun daerah ini.
Semua partai politik harus memiliki konsensus yang sama, visi yang sama untuk bersatu membangun kabupaten ini. Tanpa itu tidak mungkin. Untuk itu ke-11 partai politik ini adalah partai-partai yang telah memiliki kesamaan visi dan konsensus untuk mewujudkan visi Kerom Maju. Dan kemajuan itu mulai terjadi malam hari ini sejak kita mengambil nomor urut 2. Transformasi Kerom terjadi malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita berharap Pilkada Kerom adalah sebuah pesta yang penuh sukacita dan kegembiraan. Siapapun yang nanti terpilih adalah pemimpin masyarakat Kerom. Siapapun yang terpilih itu sudah dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa rakyat Kerom menyadari bahwa mereka adalah keluarga besar. Jangan sampai pilkada 5 tahunan ini menjadi ajang untuk orang membuat hal-hal yang buruk, saling menghina, saling menghujat, ujaran kebencian, membangun narasi di media sosial yang menjatuhkan pihak-pihak tertentu, menjatuhkan kelompok tertentu, membangun isu-isu yang sebenarnya tidak ada kebenarannya, hanya dengan tujuan untuk menjatuhkan calon-calon tertentu, untuk mengangkat calon-calonnya. Ini tidak benar dan tidak direstui oleh Tuhan. Untuk itu mari kita gunakan kampanye, baik itu di media sosial dengan cara yang bermartabat dan mulia. Jangan menggunakan cara-cara yang kurang mulia dan tidak bertanggung jawab. Itu hanya akan membuat gesekan di tengah masyarakat, membuat kekacauan dan chaos. Dan itu jauh dari tujuan kita membangun kabupaten ini. Saya di kesempatan ini mengingatkan semua kita yang hadir untuk menertibkan pendukung-pendukung kita yang menggunakan banyak sekali akun-akun palsu yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencederai kemanusiaan, mencederai kebenaran dan keadilan. Bapak Ibu sekalian, Kerom ini adalah rumah besar kita semua. Kita adalah keluarga, adalah saudara. Mari kita jaga kebersamaan dan persaudaraan serta persahabatan ini sampai akhir hayat kita, bukan karena pemilu ini, bukan karena pilkada ini, tapi relasi silaturahim, persaudaraan dan persahabatan adalah sesuatu yang mulia dan abadi. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, mari kita menjunjung tinggi fair play, kita menjunjung tinggi komitmen, sportivitas, dan membangun pemilu yang damai. Karena Kerom adalah tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana anak-anak bermain, dan mereka memimpikan masa depan Kerom yang lebih baik. Untuk itulah kita mengusung visi besar Kerom Maju. Maju di segala aspek, bertransformasi di segala aspek kehidupan. Aspek ekonomi, aspek sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan semua aspek termasuk lapangan pekerjaan. Di era digital dan globalisasi ini yang akan kita wujudkan agar Kerom, masyarakatnya maju setara dengan daerah lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tuhan memberkati Kabupaten Kerom. Wembokin kei girgurakin suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun Tane isan ke fase, bersatu, bersepakat untuk membangun Kabupaten Kerom. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Sekian. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 2, Bapak Peter Gusbager SHUT MUP dengan pasangannya Bapak Dr. Randes Daud MSI menuju Kerom Maju. Lanjutkan. Selanjutnya kita akan dengarkan seksama untuk sambutan dari
calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Bapak Dr. Kenius Kogoya SPMSI dan Bapak Kiai Haji Nur Salim Ar-Rozi. Kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 dipersilakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Ketua KPU Kabupaten Kerom dan seluruh anggota komisioner. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Kerom. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Wafid Kosasi. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Wakil Bupati. Ya. Yang saya hormati Bapak Dandim. Yang saya hormati Bapak Saudara Ketua Bawaslu dan juga saudara yang saya hormati Bapak dari Kejaria. Oh sorry, maaf, MC di belakang ya, maaf ya. Nah, saudara Sekretaris KPU, kita tepuk tangan untuk Pak Saudara Sekretaris KPU. Ya, luar biasa ya. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izin berkat kasih karunia Tuhan, hari ini boleh kita mengikuti secara seksama pengambilan nomor urut pasangan calon. Semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi atas restu dan izin Tuhan. Kami tahu bahwa Kerom, kabupaten yang menjadi berandanya Indonesia, dan juga penduduknya dengan berbagai macam suku dan bahasa, dan orang bilang miniaturnya Indonesia ada di Kabupaten Kerom. Hari ini masyarakat Kerom dan publik Kerom dan seluruh masyarakat Papua dan Indonesia boleh menyaksikan secara live ada 3 pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Kerom. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, masyarakat kita di Kabupaten Kerom ini masyarakat yang cerdas. Masyarakat kita mereka bukan tidak mengerti soal demokrasi. Dari waktu ke waktu dan bahkan sejak Kabupaten Kerom hadir, mereka sudah mengikuti proses demokrasi itu sampai dengan saat ini. Dan saya yakin bahwa masyarakat Kerom akan menyukseskan proses demokrasi ini dengan baik. Oleh karena itu, kami sebagai calon-calon yang hadir pada saat malam hari ini, baik pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, dan kami nomor urut 3. Mari kita memberikan pendidikan politik yang bermartabat, pendidikan politik yang cerdas, agar masyarakat kita mengerti, dapat memilih pemimpin-pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan melalui masyarakat Kerom yang ada. Menjadi bupati dan wakil bupati itu adalah jabatan yang dari Tuhan. Karena pemerintahan itu adalah hamba Allah, bukan wakil tapi hamba Allah. Tujuannya adalah untuk melayani umat Tuhan yang ada di tanah ini.
Oleh karena itu, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya untuk mengangkat hamba-hambanya. Kita bertarung secara fair, dan kalah juga harus fair. Ya. Itulah sebabnya saya mengajak untuk kita semua, ketiga pasangan calon, mari kita mengikuti tahapan demi tahapan, proses demi proses yang akan dilakukan oleh Ketua KPU dan anggota KPU yang kami hormati, dan biarlah itu proses bisa kita ikuti dengan aman, damai, dan tentram. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami banggakan, yang kami kasihi, ini yang barangkali kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan KPU, Saudara Ketua dan seluruh anggota yang sudah melaksanakan tugas dan sedang melaksanakan sampai dengan pemilihan selesai. Kami apresiasi semua proses yang sedang dilakukan. Kami berdoa supaya semua tahapan demi tahapan akan kita ikuti dengan aman, damai, dan tertib sampai dengan selesai mendapatkan pemimpin baru Kabupaten Kerom. Ya. Sedikit saya mengulas ya slogan dan visi yang kami ambil dengan wakil saya adalah New Hope Kerom atau harapan baru Kerom ya. Harapan baru, masyarakat Kerom mengharapkan ya pemimpin yang baru. Ya. Begitu. Dan biarlah proses ini berjalan dengan waktunya Tuhan. Ya. Demikian mungkin barangkali yang saya sampaikan. Mungkin sedikit saya kasih waktu 2 detik Bapak Wakil untuk sampaikan. Saudara sekalian, saya meyakini bahwa setiap kontestan, semua bakal calon ini, calon sudah calon ya, semua calon ini punya niat yang baik. Saya percaya itu. Baik Pak Petrus, Pak Mustaqim, Ade Peter, Pak Daud, termasuk kami, punya niat yang baik. Tapi ingat, niat yang baik harus ditempuh dengan cara dan jalan yang baik. Sebab ketika menggunakan cara-cara yang tidak baik, maka itu akan berakhir dengan keburukan dan kerusakan, dan itu akan merugikan sekian banyak manusia. Semua mata manusia hari ini melihat, semua telinga mendengar. Mari kita jaga bersama-sama untuk menghasilkan sebuah hasil pilkada yang bermartabat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Kerom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Baik, terima kasih untuk nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Dr. Kenius Kogoya SPMSI dan Bapak Kiai Haji Nur Salim Ar-Rozi. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah.